Dan di sini pun ruang pembibitan kita bisa lihat nih kalau misalnya orang-orang tahu microgreens, nah kayak gini. Meskipun ini sebenarnya bibit-bibit tanaman biasa kayak misalnya selada, sawi kayak gitu. Setelah dia cukup ukurannya, dia akan dibentuk lontongan-lontongan seperti ini. Ini satu lontongan ini digunakan untuk oke, kayaknya masih rapuh. Halo teman Kimo, balik lagi sama Momo. Si Diki di belakang kamera aja ya. Nah, hari ini aku di rumah. Bukan deh. Aku hari ini lagi ada di satu tempat yang enak banget, asri banget, banyak banget pohonnya. Namanya Eco Camp. Nah, buat yang belum tahu, Eco Camp ini adalah satu tempat, lokasinya tuh di Dago Pakar, Bandung. Di sini kita bisa belajar untuk membangun kesadaran diri supaya bisa mencintai lingkungan hidup di sekitar kita. Keren banget kan? Makanya aku pengen tahu banget sih ke sini tuh ada program apa aja sih. Terus kayaknya nggak cuma rekreasi aja nih, dan pastinya bermanfaat juga gitu. Jadi kita ikutin ya perjalanannya. Halo, salam kenal, saya Steven. Halo Steven, saya Maureen, panggil aja Momo. Nah, jadi Eco Camp itu kita ini adalah satu yayasan di bawah Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup, di mana kita kegiatan utamanya itu sebenarnya peningkatan kesadaran lingkungan pribadi, atau mungkin orang-orang suka bilangnya pendidikan lingkungan hidup, seperti itu. Peningkatan kesadaran pribadi. Iya. Iya, menarik tuh ya. Itu gimana tuh caranya? Biasanya ngapain aja sih? Oke, jadi kita biasanya banyak kegiatan. Biasanya kan yang datang itu antara kelompok anak-anak, misalnya sekolah nih. Sekolah ada kegiatan mau outing, nah datang ke sini. Ada juga kelompok-kelompok orang dewasa, kelompok guru, kelompok komunitas kira-kira 10 orang lah minimal, kayak gitu. Minimal 10 orang? Iya, kayak gitu. Oke, jadi kalau kayak aku sekeluarga gitu, misalnya ngajak keluarga juga bisa ya? Oh, bisa minimal banget. 10 ya? Iya, bisa banget. Diusahakan minimal 10 orang seperti itu. Sebenarnya visi misinya apa sih Eco Camp ini? Jadi Eco Camp ini kita ketika berdiri dan sampai sekarang punya satu visi, yaitu manusia berkualitas, merawat bumi dan berguru pada bumi. Pada intinya, misi kita ingin membuat setiap orang yang datang ke sini itu tumbuh kesadaran pribadi terhadap lingkungan supaya mereka itu bisa jatuh cinta pada alam dan juga bisa merawat alam seperti itu. Wah, gila luar biasa banget ya visi-misinya. Iya. Wah, beruntung banget nih bisa punya kesempatan bisa datang ke tempat kayak gini ya. Ini baru pertama kali loh aku ke sini. Oh ya? Ke tempat yang semacam ini gitu. Iya, Bisa kita belajar. sebenarnya terletaknya di dekat ini Tahura Dago. Mungkin kalau suka naik sepeda, nah, lihat sini, oh ada apa nih? Nah, itu Eco Camp. Dan ini udah dari tahun berapa ya berdirinya? Kita dari tahun 2014 berdirinya. Oh, 2014 ya? Iya. Berarti udah 8 tahun ya? Iya, kurang lebih udah 8 tahun. Dan ada 2 ya di sini sama di atas. Tadi kita sempat juga datangin namanya Eco Circle. Iya, betul, Eco Circle. Bedanya apa tuh sama di sini? Jadi kalau Eco Camp kan dari 2014 sudah berdiri. Kita ada 12 pendiri. Salah satunya sekarang menjadi ketua yayasan kita. Beliau adalah Pastor Ferry Sukrisna Wijaya atau dikenal sebagai Pastor Ferry. Kalau di sini kita kegiatannya lebih ke pendidikan lingkungan hidup, peningkatan kesadaran pribadi seperti itu. Kalau Eco Circle, dia tujuannya itu lebih kepada orang-orang yang mau belajar lebih dalam topik-topik misalnya spiritualitas ekologis, kemudian yang berkaitan dengan mindfulness atau keawasan atau kesadaran seperti itu. Nah, biasanya di Eco Circle, karena kan Eco Circle itu juga ada unit-unitnya, cocok juga untuk keluarga, untuk kelompok-kelompok yang berusia lebih lanjut seperti itu. Oh,
jadi makin penasaran ya. Maksudnya di sini tuh bisa ngapain aja sih? Masih belum kebayang nih kalau sekarang nih. Wah, kalau gitu ini mesti diajak keliling nih iya, kita boleh, ya. Boleh. Oke. Yuk, Oke. kita keliling. Jadi pertama-tama kita ke sini dulu, ke amphitheater depan. Karena kan seperti ruang tamu ya. Jadi kita harus menyambut dulu orang-orang di sini. Biasanya ketika ada tamu di sini itu disambutnya dengan tea ceremony atau upacara minum teh. Oh gitu. Dengan tujuannya kan supaya mulai menyadari bahwa kita ini mau tak kenal maka tak sayang lah. Mengenal apa itu EcoCamp dari tea ceremony, dan juga mereka melihat di dalam secangkir teh itu ada alam semesta di dalamnya seperti itu. Jadi filosofi melihat bahwa kita ini sebenarnya saling terhubung kayak gitu. Nanti lengkapnya kita bisa lihat bagaimana proses ceremony itu. Tapi di sini juga ada pendopo Marta Tilaar, di mana di sini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan juga untuk kelompok-kelompok yang lebih kecil. Di sini juga ada pemandangan alam. Iya, gila sih pohonnya banyak banget. Karena memang konsepnya di tengah-tengah hutan kita, makanya nanti lihat beberapa arsitektur di sini ada yang kelihatannya aneh kok, ada pohon yang nembus ke atapnya, karena memang seperti itu. Dan juga kalau dilihat di sini ada Reconnect, Learn and Grow with Nature. Jadi ini adalah semacam moto kami. Jadi setiap yang datang ke sini inginnya kita terhubung kembali dengan alam, belajar dari alam dan bertumbuh bersama alam seperti itu. Nah, dari sini mungkin kita bisa masuk ke ruang makannya ya. Iya. Ini berarti pohon-pohonnya semua alami ya? Iya, alami. Ini udah ada sebelum EcoCamp ada. Kemudian kalau tamu juga mau berbincang-bincang dulu. Nah, ini ada beberapa kursi. Kemudian ini adalah ruangan kantor kami. Nah, untuk tim EcoCamp. Halo. Nah, di ruang makan ini kita ada tim dapur yang menyajikan makanan seperti itu. Jadi biasanya mereka ada yang mesti makan siang, makan malam, dan ada yang menginap juga. Nah, di sini kita standby dan makanannya semua vegetarian. Oh, semua vegetarian? Semua vegetarian. Jadi kalau vegetarian kan plant based, kemudian masih ada susu, masih ada telur seperti itu. Dan kita pun di sini prasmanan konsepnya jadi piring ambil sendiri, kemudian peralatan juga sendiri. Sudah ada seperti di sini contohnya nasinya, kemudian sayur-sayurnya gitu. Semua di sini belajar bertanggung jawab terhadap masakannya. Nah, kebetulan di sini ada lalapan juga. Nah, perkenalkan, ini ada tim dapur EcoCamp. Mereka yang menyajikan makanan ini dengan penuh kasih sayang ya. Luar biasa. Dengan cinta. Oke, sip. Ini semuanya pokoknya plant based ya, jadi nggak sama sekali dagingnya. Iya, kalau telur kan masih bisa. Telur masih bisa. Masih bisa karena vegetarian bukan vegan. Nah, nanti kita akan lihat ada masakan-masakan lainnya yang disajikan oleh tim dapur seperti itu. Kenapa harus vegetarian? Nah, kenapa EcoCamp itu vegetarian? Sebenarnya bukan karena kepercayaan atau bukan karena alasan kesehatan terutama, walaupun itu ada hubungannya, tapi kita belajar vegetarian untuk belajar bahwa kita itu makan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya kita bicara makan daging, misalnya 1 hektar lahan nih, semuanya kalau dipakai rumput untuk sama dimakan sapi, sama 1 hektar lahan itu ditanam tumbuhan semua, lebih banyak yang dihasilkan oleh tumbuhan seperti itu. Jadi kita belajar bertanggung jawab makanan yang tidak merusak lingkungan, tapi lingkungannya tetap lestari seperti itu. Oh iya, benar juga ya. Jadi setelah para peserta mengambil makan sendiri, mereka makan, dan di sini pun ada praktik makan berkesadaran namanya, atau makan berkesadaran. Jadi kan kita biasanya ngambil makan itu ya udah ngambil makan banyak, terburu-buru, makan buru-buru kayak nggak ada besok hari aja kayak gitu. Tapi kalau kita di sini praktiknya kita sadar bahwa apa makanan yang kita makan itu juga kebaikan dari banyak pihak yang terlibat, dan kita mengambil makan secukupnya, dihabiskan, dan supaya orang-orang itu sadar bahwa makanan mereka itu adalah juga menjadi bagian dari diri mereka, juga bagian kebaikan, sehingga harus makannya benar seperti itu. Kamu harus nyoba deh kayaknya. Supaya makannya tuh nggak semuanya diambil. Setelah makan heningnya selesai, nanti para peserta juga diajak untuk mencuci piring sendiri. Nanti para peserta akan diajak mereka scraping dulu sampahnya, kemudian mereka cuci dengan sabun lerak, jadi dari buah lerak gitu. Sebelum pandemi biasanya kita cuci piring dengan cara
dicelupkan 1, 2, 3 kali seperti itu untuk menghemat air, tapi karena pandemi jadi belum dilaksanakan lagi. Jadi masih mencuci dengan air yang secukupnya. Setelah dicuci, mereka ngelap sendiri, balikin sendiri. Jadi seperti self service, tapi kami ingin mengajarkan bahwa di sini ini adalah rumah kita bersama, jadi nggak ada tuan rumah. Jadi mari kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita pakai, seperti itu konsepnya. Dan di sini juga ada tempat sampah yang beragam, gitu ya. Oh ya, ini dipilah ya sampahnya Kita ya. memilah sampah, ada sampah kertas, kaca, tetra pak, plastik. Walaupun kami sudah mencoba meminimalkan, tapi kami tetap sediakan tempat sampah plastik. Ada organik juga karena kita mau mengolah ini beda-beda caranya gitu. Kita berusaha untuk zero waste seperti itu. Zero waste. Kalau yang di sana itu kayak drum-drum itu buat apa? Itu untuk ember pengangkut sampah organik biasanya, karena sampah organik kan cukup banyak dari dapur gitu ya. Iya, gitu. iya. Nah, mungkin setelah ini kita akan menuju ke tempat di mana biasanya orang-orang itu berkumpul atau berinteraksi di EcoCamp. Nah, itu ada di aula dan amphitheater. Nah, ini adalah tempat di mana kegiatan-kegiatan dilakukan. Kita punya amphitheater tengah kalau ada kegiatan outdoor, kemudian kita akan menuju ke aula bawah namanya. Di EcoCamp ini tempat pertemuan utamanya itu adalah aula bawah dan aula atas. Jadi di sini itu biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan semi outdoor kayak gitu. Kayak setiap jam setengah 8 pagi, setiap tim EcoCamp itu melaksanakan namanya duduk hening atau meditasi pagi supaya memulai keseharian dengan berkesadaran seperti itu. Berapa lama tuh meditasinya kalau pagi-pagi? Meditasinya kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit gitu. Ada yang mandu juga atau kita biasanya kalau meditasi kok lama-lama ngantuk. Oh ya, ada yang mandunya. Ada yang mandu ya? Ada yang mandunya. Kita bergilir setiap orang melaksanakan praktik berkesadaran ini supaya semuanya juga nggak cuma bergantung pada satu orang doang gitu. Iya, Kita. iya. Dan di sini kita pun ada TV untuk misalnya untuk audio visual. Jadi kurang lebih di sini kapasitasnya sekitar 30 sampai 40 orang kayak gitu. Juga mengingat ada protokol kesehatan di sini. Ya. Wah, di sini tuh luas banget. Ini luasnya berapa sih? Ini tuh sekitar 1 hektar dari depan sampai belakang kebun nanti kita lihat. Dan kita sudah sampai ke aula atas. Jadi aula atas ini adalah tempat kalau misalnya butuh audio visual yang lebih besar seperti itu. Kapasitasnya kurang lebih 30-40 orang. Sebelum pandemi bisa 50 orang. Dan di sini bisa untuk dibentuk classroom, bisa juga tanpa alas duduk dan lain-lain. Jadi aula atas ini biasanya untuk pertemuan-pertemuan juga bisa seperti itu. Ini juga banyak stiker-stiker ya. Mana yang lebih penting, uang apa sayuran? Iya, betul. Jadi kita di sini ada semacam pesan-pesan kecil untuk eco living seperti itu. Untuk ada kiat-kiat atau tips hidup berkesadaran. Hemat kertas pakai email. Iya, itu contohnya. Manfaatin teknologi ya. Iya, manfaatkan teknologi kita. 3 musuh utama manusia, malas, menunda, tidak peduli. Iya. Ya, emang ini penyakit ya. Iya, ini penyakit. Dan kalau misalnya dilihat di sini juga kita bahan-bahannya juga berusaha untuk ramah lingkungan. Misalnya ada tembok dengan bata khusus, kemudian ada kaca-kaca ini pencahayaan alami, jadi nggak setiap saat perlu lampu. Iya, hemat energi ya. Iya, dan juga di bagian dalamnya juga ada dari bahan daur ulang juga dinding kita yang bagian dalam situ. Jadi kegiatan yang dilakukan di sini itu selain yang tadi kita bilang pertemuan kayak gitu, presentasi, workshop juga. Misalnya di bawah hujan, takut ke bawah angin, nah pindah ke sini juga. Okay. Pertemuan malam kayak gitu. Dan di sini konsepnya kita bisa ngelihat ketika misalnya udah suntuk kayak gitu, nah bisa ngelihat alam sekitar sini gitu. Ya, enak ya ngeliat yang hijau-hijau. Iya. Stress free. Stress free ya, karena Semua yang kerja di sini relax ya, nggak ada stresnya. ya namanya stres ya nggak bisa kita hindari. Gitu. Bisanya kita manage gitu. Iya. Dan di sini cara untuk manage stres salah satunya setiap jam akan ada jam berbunyi. Nah, itu di situ kita berhenti dari semua aktivitas kita. Kalau ada yang di sini bisa ngelihat ke sini, tarik nafas, tahan hembuskan kayak gitu. Dan jam 12 dan jam 3 tuh ada yang lebih lama lagi namanya saat hening, ada panduannya. Nah, semuanya nanti bisa menyebar di sini kalau peserta-peserta di sini, makanya ada ruangan seperti ini supaya peserta bisa menyebar, melihat dan kembali berinteraksi dengan dirinya sendiri kayak gitu dalam keheningan. Menarik sekali. Iya. Dan kalau misalnya kita tahu kan peserta di sini ada yang sampai menginap kayak gitu. Iya. Nah, menginapnya di mana? Nah, kita akan menuju ke
daerah kamar. Iya. Nah, kita udah sampai ke area kamar EcoCamp. EcoCamp tuh punya 10 kamar seperti ini, dan setiap kamarnya itu sekitar 3-4 orang lah selama pandemi ini. Kayak ini masih ada beberapa tempelan nama karena kita habis ada kegiatan yang melibatkan anak-anak SD sampai SMP selama 4 hari 3 malam. Jadi program kita itu sifatnya customize, bisa sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang dituju, dan juga kita mengadakan program seperti anak bumi, anak alam untuk anak-anak selama liburan ataupun sama sekolahnya, dan juga ada green leader untuk pelatihan-pelatihan lingkungan hidup yang orang dewasa yang menginap di sini selama 11 hari. 11 hari? Sebelum pandemi. Oh. Sebelum pandemi Kalau itu. setelah pandemi Akan disesuaikan lagi. Tahun ini semoga bisa terlaksana kegiatan yang offline seperti itu juga. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh kamarnya. 11 hari lama juga. Iya, betul. Bervariasi di sini. Nah, Kamarnya. ini adalah contoh kamarnya. Ini kebetulan settingnya adalah untuk Bisa 3 untuk orang 3 orang, kemarin. ya. Tapi bisa sampai 4 orang seperti itu. Dan di sini kenapa tidak ada spray terpasang? Karena nanti setiap peserta diajak untuk memasang spraynya sendiri. Oh. Setelah kegiatan juga dibereskan Copot sendiri. sendiri. Betul. Tapi nyuci sendiri juga nggak? Oh, belum. Nggak ya? Kalau nggak ya? sampai nyuci sendiri seperti itu. oke. Dan kita pun ada toilet yang dipisah, ada toilet pria, toilet wanita. Jadi kalau yang sisi sebelah sini biasanya untuk peserta laki-laki, kalau sisi yang satunya untuk peserta perempuan seperti Oh, itu. kamarnya juga bisa wilayah ya? Bisa wilayah. Jadi kami berusaha untuk kalau setiap kegiatan itu gender balance, laki-laki dan perempuannya seperti itu. Ya. Dan peserta juga membersihkan tempat ini sendiri, betul. Nah, sekarang kita akan main ke daerah belakang EcoCamp. Nah, kita akan lihat seperti ada kebunnya, ada tamannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sekitar kita banyak tanaman-tanaman hijau yang ada bintik-bintik putihnya, itu rumput mutiara banyak di sekitar sini. Rumput mutiara. Iya, karena dia tumbuhnya cepet banget dia, dan dia bisa tumbuh di tempat-tempat yang rada tertutup cahayanya gitu. Nah, kita lewat sini. Jadi kalau misalnya peserta sampai menginap, kemudian mereka di pagi hari bangun melaksanakan meditasi atau healing di sini, mereka juga diajak untuk berjalan tanpa alas kaki untuk sampai ke kebun seperti itu. Oh gitu. Ini kebetulan sedang pakai alas kaki ya. Iya. Tapi sudah ya pakai tidak nih kita, apa-apa. nggak apa-apa deh. Kenapa tujuannya tuh nggak pakai alas kaki itu supaya apa? Supaya grounding kembali, terkoneksi dengan Bumi. tanah, ya dengan bumi langsung seperti itu. Di sini pun ada area bermain, namanya anak-anak kan masih suka bermain ya. Kemudian di sini ada area cuci piring, dan juga ada, iya, ini menjadi artefak zaman dulu, Sumur. sumur ya. Ini masih bisa dipakai? Masih sumurnya? bisa, ini kita coba ya. Terus airnya buat apa? Airnya itu kadang untuk mencuci piring, kemudian ada yang untuk mencuci kaki habis dari belakang. Nah, itu untuk menampungnya. Oh iya, airnya masih bening ya? Masih bening ya di sini karena kita ada di daerah Dago, di daerah Siburial seperti itu. Nah, kita ini lagi ya. Ini Iya. juga termasuk activity yang dilakukan sama peserta nggak? Betul Iya, ya, betul, salah nimba. satu. Iya, kalau peserta nggak pernah nimba ya kita ajarin nimba di sini Iya, seperti kalau anak itu. zaman sekarang mah mana tahu ya, sumur, Iya. nimba gitu. Pasti ini baru banget nih buat mereka. Betul. Dan kita ada juga namanya pendopo zen. Jadi pendopo zen ini digunakan untuk aktivitas-aktivitas kelompok yang lebih kecil, misalnya yoga, atau dipakai untuk internal seperti itu. Kurang lebih 10 orang lah untuk idealnya gitu. Nah, di sini nih baru namanya tempat healing yang sesungguhnya. Bener-bener healing ya. Iya, bener-bener healing. Meditasi, yoga, terus jalan nggak pakai Alas alas kaki. kaki supaya terkoneksi kembali dengan bumi. Iya. Luar biasa. Dan kita sekarang akan main ke tempat yang lebih hijau-hijau ini. Nah, itu adalah kebun dan taman EcoCamp ya. Jadi sebelum pandemi pun kita ada fasilitas rumah jamur. Karena kan mungkin orang bertanya ya, vegetarian nih. Iya. Terus proteinnya dari mana? Ya kita dari jamur seperti itu. Jamurnya dibudidayakan sendiri maksudnya. Jadi sebelum pandemi dibudidayakan sendiri, tapi setelah pandemi rumahnya kebetulan lagi direnovasi. Nah, ini rumah jamurnya ada 1, ada 2 di sebelah sana. Di sini tuh kadang juga ada tanaman-tanaman merambat, ada waluh harusnya ya, tapi kayaknya belum panen sekarang. Waluh tuh labu ya? Labu siam yang hijau. Beda-beda nama daerahnya. Iya. Nah, kita juga lihat bahwa perbatasan EcoCamp, nah EcoCamp tuh cuma sampai
bagian yang sebelum sungai. Seberang sungai ini sudah hutan atau lahan milik warga. Kita pun ada tanaman-tanaman seperti ini, ginseng daun untuk lalapan yang tadi kita lihat ada di piring. Nah, ini ada lalapan, ada pohon-pohon. Oh iya, ini bisa dilalap juga. Bisa dilalap juga kan. Dan kita punya namanya recycling center di sini juga. Jadi recycling center ini selain untuk meletakkan logistik juga adalah untuk tempat mencuci dan menjemur sampah-sampah plastik. Kebetulan sampah plastik EcoCamp kan sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Jadi ini kebetulan lagi kosong, berarti ya kita lagi sukses untuk mengurangi plastik yang tersedia gitu. Tapi kalaupun ada, kita biasanya jemur di sini gitu. Oh iya, itu ada tuh contohnya. Jadi kayak plastik saset kemasan kopi gitu juga bisa ya? Jadi dicuci, dijemur di sini? Betul, sesimpel kopi kita harus gunting, cuci, jemur, kita salurkan ke bank sampah. Nah, mungkin tidak terlihat tadi ya. Nah, sekarang terlihat. Ada yang bening, kemudian sebelah-sebelahnya ada kopi gitu ya. Setelah dicuci terus dikemanain? Kita taruh di satu box dan kita salurkan ke bank sampah gitu. Kita bekerja sama dengan bank sampah bersinar EcoCamp itu. Oke. Nah, sekarang kita hampir sampai ke camping ground. Oh, ada camping groundnya juga. Dari EcoCamp, walaupun semenjak pandemi kita belum pernah lagi ada aktivitas camping yang sesungguhnya di sini. Karena namanya EcoCamp, orang sering mengira ini tempat camping. Ya, ada sepersekian benernya. Ada sepersekian benernya seperti itu. Nah, sudah sampailah kita di camping ground EcoCamp. Jadi lahan yang luas ini biasanya untuk outdoor activities, game-game yang melibatkan aktivitas fisik, kemudian grounding pun dilakukan di sini gitu. Tendanya disediain dari sini atau mesti bawa sendiri? Oh, itu all tenda sih, kita bukan penyedia tenda, jadi kita masih menyewa ke orang lain seperti itu. Sini juga tadinya beroperasi fasilitas pengelolaan sampah pakai maggot. Iya, meskipun semenjak pandemi karena sampah juga berkurang, belum beroperasi lagi. Tapi kadang maggot dari sini ya udah langsung kasih makan ke sini. Kasih makan ayam. Betul, sambil mengolah sampah organik juga. Jadi di sini kita ada peternakan ayam, tapi bukan buat dimakan ayamnya. Jadi kita ayamnya itu tujuannya untuk diambil telurnya dan juga kotorannya. Nah, kotoran itu dibuat kompos kayak gitu. Nah, kita kebetulan juga akan ke kebun, kita akan lihat ruang pembibitan dan melihat komposnya sendiri. Ya. Ada kucing, punten ya. Makasih. Yang jaga di sini ya? Iya, yang jaga di sini. Wah, ada suara anak ayam. Anak ayamnya lagi diinkubasi ini. Oh, jadi ayam, maksudnya telur yang dari ayam tadi itu selain ada yang dikonsumsi, ada juga yang ditetes jadi anak ayam. Iya, betul. Oh, iya, supaya sustainable. Iya, betul. Dan di sini pun ruang pembibitan kita bisa lihat nih, kalau misalnya orang-orang tahu microgreens, nah kayak gini. Meskipun ini sebenarnya bibit-bibit tanaman biasa kayak misalnya selada, sawi kayak gitu. Setelah dia cukup ukurannya, dia akan dibentuk lontongan-lontongan seperti ini. Ini satu lontongan ini digunakan untuk kayaknya masih rapuh. Nggak rapuh. Ini bilangnya lontongan, emang kayak lontong sih. Iya, karena dibentuknya juga untuk ditanam langsung dalam tanah kayak gitu dia. Dan ini kompos bahannya. Jadi dari kotoran si ayam tadi itu kotoran ayam, kemudian campuran dengan sampah organik udah diolah kayak gitu. Kita ada banyak tanaman sayuran, ada seledri, kemudian ada sawi, ada pakcoy. Nah, untuk lihat di mana tanamnya, nah kita ke depan. Jadi dari si lontong itu akan dibawa ke bagian kebun itu ya? Iya. Di tanah? Iya, karena kalau enggak dia masih terlalu lemah kalau misalnya dia langsung dari bijinya gitu. Nah, kita akan menuju melihat kebun EcoCamp ya. Lihat kebunku. Penuh dengan bunga, tapi ini penuh dengan sayur terutama. Dengan sayur. Saya suka banget makan sayur. Suka sayur apa aja? Semua jenis sayur saya suka. Wah, oke, good. Jadi kalau ini ada vertical gardening untuk tanaman-tanaman yang lebih kecil. Tapi kalau tanaman-tanaman sayur kan cukup gede ya. Iya. Tanam di sini. Kalau ini namanya lingkaran mandala. Kemudian untuk yang banyaknya itu ada di sebelah sana, ada namanya bedeng-bedeng seperti itu. Juga ada berbagai hamparan pohon pisang di sini. Ini nggak ditanam kan? Atau ditanam sendiri? Oh, kalau pisang ada yang tanam sendiri, kemudian ada yang tumbuh alami juga. Tujuannya kan pisang berbuah sekali mati. Kemudian batangnya itu dipotong-potong, kemudian dicampur kompos, dicampur bakteri namanya biokompon, ditanam jadi tanah kayak gini untuk masukin bibit-bibit yang tadi. Jadi anak-anak pun kalau ada kegiatan berkebun juga tanamnya di sini seperti itu. Itu
tuh apa ya, tanaman apa ya? Kayak sawi tapi bukan kayaknya ya. Nah, kalau di sini itu tanamannya mirip-mirip, ada yang seperti sawi, ada yang selada seperti itu. Sayangnya di sini nggak ada selada merah ya, belum ada. Ada juga brokoli, kalau beruntung di sini melihat brokoli juga. Karena kan kita sekarang ini sudah mulai masuk musim kemarau, jadi kita menanamnya tanaman-tanaman yang lebih tahan terhadap panas seperti itu. Oh, ini berbunga. Oh iya, lagi berbunga ini. Kemudian kadang ada terong kalau kita beruntung. Mana ya? Terong yang ungu. ungu. Iya. Nah, ini yang lagi subur-suburnya di sini. Ini pakcoy. Iya, pakcoy ini bisa untuk dimasak. Dan kita di sini, Aku dari situ ya. oke, kita pakai pestisida dari minyak nimba. Jadi kita nggak pakai pestisida buatan seperti itu. Minyak nimba. Iya, minyak nimba. Jadi ada biji nimba yang minyaknya itu diekstrak kemudian untuk disemprot, dan dia tidak beracun bagi manusia, tapi bagi hewan dia membuat hewannya nggak mau makan, serangganya jadi nggak mau makan, terus ya dia mati kelaparan seperti itu. Dan jadinya makanan sini tuh aman, tapi kadang masih ada beberapa hama, misalnya nggak 100% dia bebas dari bolong-bolong. Nah, ini kayak ini ada bolongnya. Tapi kalau misalnya kita pakai logika sederhana kita, kalau hewan aja suka, berarti ini sehat buat kita gitu. Kalau misalnya bersih semuanya, wah ada apa Jadi ini? curiga ya. Iya, dia hewanannya nggak mau makan gitu. Iya, benar. Ya namanya kita juga berbagi lah sedikit. Makanya di sini ada tanaman-tanaman pinggir yang lain, tujuannya supaya kalau misalnya tanaman hama itu mau makan, udahlah makan di situ dulu aja gitu. Wah, ini juga cuacanya lagi bagus ini. Iya, cerah ya. Iya, banyak kupu-kupu juga jadinya. Meskipun kadang ada kupu-kupu yang bersifat hama, tapi ya udah, kita anggap bagian keindahan alam lah. Kita nggak bisa menghindari adanya hewan-hewan itu. Di sini kita kebunnya itu memanjang, jadi sampai ke sana nanti kita akan lihat ada peternakan ayam lagi, tapi ini yang lebih gedenya. Kalau air juga sumbernya ada dari sini kayak gitu. Kalau dilihat-lihat di sini sayur apa nih yang kira-kira paling menggiurkan di sini? Ini sih, ini sayur apa ya namanya? Oh, Kayaknya belum pernah lihat. Iya, kalau yang ini, nah dia kayaknya masih indukan ya. Ini bukan selada yang pasti ini, dan Iya, juga bukan bukan pakcoy ini. Taunya pakcoy doang. Iya, namanya pakcoy, sawi, selada. Sawi, Iya, di sini kita berusaha untuk mencari tanaman-tanaman lokal untuk jadikan lalapan juga terutama. Dan Caisim ya? Bukan. Caisim bukan sih? ya sosin, bahasa lokalnya sosin, Iya, caisim gitu. Yang buat di mie ayam gitu. Iya, kan? betul. Ya, itu saya suka juga. Dan kita sudah sampai ke kandang ayam yang lainnya ya. Di sini ayamnya lebih banyak. Kukuruyuk. Nggak muncul ya, karena saya bukan Udah peternak siang. ayam. Udah siang juga. Betul. Jadi telat nih. Iya, tapi bisa terdengar ya sayup-sayup suaranya. Ada ayam jantan, ayam betina, dan kadang ada bebek kalau misalnya ayamnya sudah nggak ada seperti itu. Jadi sebelum kita memulai duduk hening kita, posisi kaki kita bersila tapi tidak saling bertumpu, kemudian kita tangannya boleh terbuka ke atas atau cimudra atau diletakkan di atas pusar. Bahu kita rileks, kita bisa menaikkan bahu kita ke belakang dan jatuhkan begitu saja. Lidah menempel ke langit-langit, mata boleh ditutup atau kalau mau dibuka jatuhkan dagu sehingga mata terfokus pada satu titik di tanah. Kemudian kita kembali kepada nafas kita, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, aku menyadari bahwa aku sedang bernafas masuk. Nafas keluar, aku menyadari bahwa aku sedang bernafas keluar. Setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita membuat kita sadar penuh bahwa kita ada di sini dan saat ini. Nafas masuk, nafas keluar.
Oke, sudah beres. Oke. Nah, akhirnya kita kembali lagi ke Iya. poin start kita ya. Iya. Sudah ada di amphitheater depan lagi nih. Oke, Wah. tadi seru banget sih, udah nyobain meditasi segala gitu ya. Iya. Berasanya tuh kayak jadi lebih calm down. Betul, lebih tenang ya. Iya, dan kita bisa ngedengar semua suara-suara alam yang ada di sekitar kita. Iya. Jadi lebih sabar. Jadi- melatih kesabaran. Nah, berarti abis ini mau kesini lagi dong sama teman-teman. Iya, mudah-mudahan ntar aku kasih tahu teman-teman aku ya. Siap. Oke, thank you banget ya Steven udah ajak kita tur keliling-keliling, udah ngeliat-ngeliat fasilitas juga, udah ngejelasin semua hal yang ada di Eco Learning Camp ini ya. Iya, thank you Pastinya juga Momo luar sudah biasa. mau berkunjung ke rumah kita yang sederhana Sama-sama. ini. Ini nggak sederhana, besar banget. Dan semoga bisa ada Iya. kunjungan-kunjungan berikutnya ya. Iya, amin, amin, amin. Semoga sukses ya dengan Amin. kegiatannya, ini positif banget sih. Iya, Positif vibe banget di sini. Iya, sukses juga ya untuk Momo dan juga untuk Kimo Channel ya. Iya, amin. Dan Thank you jangan ya. lupa saksikan Kimo Channel dan juga EcoCamp juga punya. Oh, YouTube, punya. Bu. Boleh Punya disebut, YouTube. silakan. Iya, YouTube kita itu nanti bisa dicari Sahabat EcoCamp. Nah, Sahabat itu ada Eco Camp. kegiatan-kegiatan spoiler apa aja sih yang ada di EcoCamp seperti Iya. itu. Terus punya sosial media juga? Oh, kita ada? juga ada Instagram Oh, di oke. eco.learningcamp. juga. Eco.learningcamp. Oke, langsung di-follow ya. Iya, siap. Siap. Thank you ya. Iya, Sekali thank lagi you juga. saya pamit pulang dulu ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya, iya. Oke. Thank you.